Serangannya itu seperti apa? Jadi firewall ini melindungi, serangan baik itu dari internal maupun dari eksternal, jaringan eksternal. Serangannya seperti apa? Misalnya serangan yang, melakukan probing ya, probing atau menyelidiki istilahnya ya, atau melihat-lihat gitu, sistem jaringan yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Jangan lupa like, comment, and share channel ini. Jumpa lagi dengan saya, Jupriyadi dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah mengenal tentang teknik atau fundamental ya, teknik dasar dari bagaimana menyembunyikan informasi. Pada video kali ini kita akan mengenal dasar dari firewall. Adapun tujuannya adalah yang pertama kita akan mendapatkan pemahaman tentang apa itu firewall, kemudian juga kita akan memahami beberapa tipe firewall dan kita juga akan memahami bagaimana implementasi sistem atau firewall menggunakan IP tables. Baik, yang pertama firewall. Apa itu firewall? Firewall adalah sebuah device ya atau hardware. Dalam hal ini firewall juga bisa berupa sebuah software yang digunakan untuk mengontrol traffic yang melalui jaringan. Jadi untuk mengontrol traffic atau paket yang masuk dan keluar di dalam sebuah sistem jaringan. Apa yang kenapa harus dikontrol? Bahwasanya di dalam jaringan ini terdapat paket-paket yang dapat mengganggu dari sistem jaringan yang sudah ada. Artinya di dalam sebuah jaringan itu tentu ada serangan yang dapat mengakibatkan gangguan atau mungkin kerusakan terhadap sistem jaringan yang sudah ada. Saya ambil contoh misalnya seperti di gambar yang ada, di situ digambarkan firewall itu seperti dinding merah ya, seperti dinding merah. Artinya bisa kita katakan bahwasanya firewall ini adalah sebagai pembatas ya, sebagai pembatas atau sebagai filter yang membatasi antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Seperti kalau misalnya di dalam sebuah instansi. Sebuah instansi itu memiliki sistem jaringan sendiri. Kemudian ada sistem jaringan di luar instansi, seperti contohnya internet ya. Di dalam internet itu juga ada sistem jaringan. Nah, bagaimana agar jaringan yang ada di dalam sebuah instansi tersebut itu bisa aman. Artinya bisa dilindungi dari ancaman ataupun serangan yang ada di dalam jaringan dari luar. Nah, ini peran dari firewall ya, fungsi dari firewall bahwasanya sebagai pembatas yang melindungi jaringan internal dari jaringan eksternal. Nah, serangannya itu seperti apa? Jadi firewall ini melindungi serangan baik itu dari internal maupun dari eksternal, jaringan eksternal. Serangannya seperti apa? Misalnya serangan yang melakukan probing ya, probing atau menyelidiki istilahnya ya, atau melihat-lihat gitu sistem jaringan yang kita miliki. Dari orang luar mencoba untuk melihat-lihat sistem jaringan yang kita miliki. Kemudian juga pihak luar atau sistem jaringan luar itu mencoba merusak layanan yang ada di dalam sistem jaringan kita. Ataupun jenis serangan pihak luar, sistem jaringan luar itu mencoba akses ke dalam sistem jaringan yang kita miliki. Nah, itu beberapa contoh serangan yang harus yang mungkin terjadi dan harus kita mitigasi atau harus kita cegah. Oke. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan firewall gitu ya? Jadi memang tadi bahwasanya firewall itu difungsikan untuk melindungi jaringan yang kita miliki.
Melindungi dari apa? Melindungi dari serangan yang mungkin terjadi, baik dari dalam serangan dari internal, jaringan internal maupun serangan dari eksternal. Kemudian berikutnya kita akan mengenal tipe firewall. Bahwasanya di sini firewall itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah host based firewall dan yang kedua adalah network based firewall. Nah, host based firewall ini seperti apa? Untuk host based firewall ini biasanya ya itu diletakkan di sebuah komputer. Jadi misalnya di komputer yang kita pakai ya, di situ diterapkan firewall. Artinya firewall ini hanya melindungi satu komputer saja, ya, satu komputer saja di mana firewall itu ditanam. Kemudian contoh lain misalnya firewall ini untuk host based firewall ini diletakkan di server. Jadi firewall ini hanya melindungi satu server saja. Nah, ini host based firewall. Kemudian tipe firewall yang kedua adalah network based firewall. Nah, berbeda kalau network based firewall, firewall ini akan melindungi jaringan. Jadi tidak hanya melindungi satu server saja atau satu komputer saja. Jadi firewall ini ditugaskan atau berfungsi untuk melindungi banyak komputer. Ataupun bisa saja semua komputer yang terhubung ke dalam jaringan. Nah, fungsi dari firewall itu sendiri apa? Tadi melindungi dari serangan. Nah, bagaimana cara melindunginya dari serangan? Jadi yang pertama adalah firewall ini sebagai kontrol. Sebagai kontrol ya. Artinya firewall ini akan mengatur paket mana yang boleh dilewatkan. Jadi paket apa saja yang boleh dilewatkan atau bagian mana saja yang boleh diakses. Kemudian yang kedua, fungsi firewall adalah sebagai security. Nah, ini untuk menolak ya, menolak paket yang masuk ya, untuk menolak paket apa saja yang masuk atau mungkin menolak atau memitigasi mengurangi serangan yang mungkin terjadi, misalnya pengiriman paket dalam jumlah yang besar yang akan mengganggu dalam sistem jaringan. Nah, itu untuk security. Dan yang ketiga adalah sebagai sistem logging. Jadi untuk melihat dengan firewall semua traffic yang ada itu bisa dimonitor karena traffic yang ada memungkinkan untuk disimpan dan kemudian akan mungkin sekali dilakukan analisa pada kemudian hari. Bagaimana cara kerja dari firewall? Ya. Nah, firewall ini bekerja berdasarkan rule, aturan ya, berdasarkan aturan. Jadi misalnya saya ambil contoh adalah aturan yang pertama, saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya, bahwasanya kendaraan bernomor plat ganjil itu boleh melewati jalan Sultan Agung misalnya. Nah, itu adalah aturan. Artinya kalau ada kendaraan yang nomor platnya genap itu tidak boleh melewati jalan Sultan Agung. Nah, ini sama halnya dengan firewall. Jadi firewall itu bekerja berdasarkan rule atau aturan. Jadi terdapat banyak aturan yang mengatur paket atau lalu lintas yang ada di dalam jaringan. Nah, aturan ini seperti apa? Misalnya kalau di dalam jaringan kita mengenal IP address ya. Jadi firewall ini bisa mengatur alamat mana ya, alamat berapa atau komputer mana yang boleh terhubung ke dalam jaringan atau komputer mana yang tidak boleh terhubung ke dalam jaringan atau komputer mana yang boleh akses internet, komputer mana yang tidak boleh akses internet. Kemudian juga di dalam firewall ya, itu juga mengatur komputer mana yang boleh diakses ya. Komputer mana yang boleh diakses, komputer mana yang tidak boleh diakses. Ataupun juga di dalam firewall aturannya bisa kita tentukan, aturannya berdasarkan protokol ya, protokol misalnya HTTP, ICMP, FTP dan seterusnya. Jadi bisa diatur mana yang boleh menggunakan protokol HTTP, mana yang tidak boleh menggunakan protokol SSH, dan seterusnya. Jadi ada aturannya. Nah,
ketika kita membangun sebuah firewall, artinya kita harus membangun kita akan membangun beberapa aturan ya, beberapa aturan sesuai dengan kebijakan yang akan diterapkan ya. Nah, kemudian di dalam firewall tentu ada, aksinya atau dari sebuah aturan pasti ada konsekuensinya apa gitu ya. Kalau saya ambil contoh yang tadi ya, saya ambil contoh yang kendaraan bermotor, untuk plat nomor ganjil, boleh melalui atau melewati Jalan Sultan Agung. Tapi kalau plat nomornya genap itu tidak boleh. Artinya apa? Ketika ada motor dengan atau kendaraan dengan nomor plat genap, itu konsekuensinya adalah tidak boleh ya, tidak boleh melewati, Jalan Sultan Agung ya. Nah, ketika ada motor yang berusaha untuk melewati Jalan Sultan Agung dengan plat nomor genap, maka akan dialihkan atau akan diarahkan ke jalur yang lain. Nah, sama halnya dengan firewall. Dari rule atau aturan yang sudah kita tetapkan, itu akan ada aksi yang akan diambil oleh sistem firewall tersebut. Jadi ketika ada aturan, ada rule, itu harus ada action-nya. Action-nya bisa berupa drop atau accept atau yang lain ya. Nanti kita ambil beberapa contohnya ya. Drop itu artinya paket ini tidak boleh dilewatkan ya. Artinya paket yang masuk akan dibuang atau paket yang masuk itu akan diterima. Apakah komputer A boleh akses internet? Ya, rule-nya jika tidak boleh maka paketnya akan dibuang. Apakah komputer B bisa akses internet? Maka ketika rule-nya tidak boleh akses internet, maka setiap paket yang masuk ke dalam firewall ya, itu akan dibuang. Tapi kalau boleh akses internet, maka paketnya akan di-accept, diterima ya. Artinya bisa diteruskan ke tujuan. Baik, berikutnya kita akan mengenal bagaimana implementasi dari sebuah sistem firewall dengan menggunakan sistem operasi Linux menggunakan software yang namanya iptables ya. Nah, di dalam iptables itu terdapat 3 tables yang bisa digunakan untuk sistem firewall. Yang pertama adalah filter, kemudian yang kedua adalah NAT, dan yang ketiga adalah mangle. Nah, filter ini untuk apa? Tabel filter. Jadi tabel default yang ada di dalam iptable. Jadi di dalam tabel ini bisa ditentukan apakah paket itu akan di-drop, dibuang, atau diterima, atau ditolak, dan seterusnya. Berbeda dengan NAT. Kalau tabel NAT ini adalah rule ya. Tabel ini digunakan untuk melakukan redirect atau mengalihkan paket ya, mengalihkan paket atau mengalihkan IP address, mengalihkan port ya. Nah, ini ada di dalam tabel NAT. Kemudian kalau yang ketiga untuk mangle ini berfungsi untuk penghalus proses pengaturan paket, misalnya dengan memberikan tanda. Jadi dengan mangle ini isinya adalah paket-paket yang ditandai ya. Jadi semua paket itu bisa ditandai, dipilih satu persatu gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke dalam iptables khusus untuk filter. Jadi untuk menentukan apakah paket itu diterima ataukah paket itu dibuang atau ditolak begitu. Nah, kemudian di dalam iptable filter itu terdapat yang namanya change ya, istilah change ya. Jadi di dalam change itu sendiri ada 3 change di dalam filter, yaitu yang pertama adalah change input, kemudian change output, dan yang ketiga adalah change forward. Change input apa? Jadi misalkan ya, seperti di gambar topologi yang ada, di situ ada komputer, ada firewall, dan internet. Jadi komputer sebagai klien, antara komputer dan internet di tengah-tengahnya itu ada yang namanya firewall ya. Nah, di dalam firewall ini, di dalam chain chain input, output, dan forward itu berada di dalam firewall. Jadi
chain inilah yang mengatur ya paket yang masuk ya, paket yang ada di dalam jaringan. Jadi diolah berdasarkan input, berdasarkan output, ataupun berdasarkan forward. Nah, chain input itu apa? Jadi chain input itu adalah ketika ada paket yang masuk ke dalam firewall. Jadi ketika ada paket yang masuk ke dalam firewall, itu diberlakukan chain input. Ini digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk melindungi router atau firewall itu sendiri. Jadi misal di firewall-nya itu tidak boleh di-ping, ya. Jadi kalau kita melakukan ping, mencoba ping ke firewall, maka tidak bisa, ya. Nah, itu artinya chain yang kita gunakan itu adalah chain input. Atau misalnya untuk akses ke firewall itu hanya bisa dilakukan oleh komputer tertentu. Nah, itu maka kita gunakan chain input. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.